Halo, halo, bertemu kembali dengan saya. Saya masih berada di Taman Victoria di Causeway Bay di Hong Kong. Saya nikmati duduk di sini, melihat sekeliling banyak burung-burung. Nah, saya bawa tikar begitu. Saya nikmati hari ini. Jadi hampir sepanjang hari saya di sini. Baik. Hari ini saya mengajak Anda untuk melihat duri-duri dalam hidup kita. Nah, kali ini duri itu berbentuk sakit fisik. Jadi yang lain-lain itu sesuatu yang berkaitan dengan psikologi, dengan sesuatu yang nggak kelihatan, seperti takut, seperti kesepian, putus asa. Nah, hari ini duri itu berbentuk sakit yang tidak sembuh-sembuh. Jadi duri dalam hidup ini menjadi semakin sakit rasanya karena berkaitan dengan fisik. Mungkin Anda mengenal orang di sekitar Anda, atau mungkin Anda sendiri mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Dari satu sakit ke sakit yang lain terus ada, sampai kita seperti mau menyerah, putus asa. Nah, saya sendiri pernah merasa seperti mengeluh begitu ya, Tuhan, kenapa toh aku ini tidak sempurna? Dalam arti begini, ketika saya kecil saya menyadari mata saya ini enggak bagus. Anda tahu saya pakai kacamata. Tapi ketika pertama kali diketahui, jadi mata saya ini yang kanan -6, yang kiri 0. Susah. Waktu saya ya pasti kabur, karena kalau baca itu hurufnya lalu naik ya, karena yang satu minusnya tajam banget. Sampai kemudian mencapai angka -12, kemudian yang kiri itu -2. Nah, lalu ada sahabat kemudian yang membantu untuk bukan operasi, tapi ditanam lensa di dalam mata saya. Lalu kaki. Jadi saya itu punya keluhan cukup lama gitu ya. Kalau berjalan itu kok nggak bisa nggak bisa konstan dan tahan lama. Bahkan saya pernah ngajar. Jadi dulu sebagai imam muda saya kerja di sekolah, saya ngajar. Jadi kalau habis ngajar, jadi habis jam pulang sekolah itu saya harus tidur. Kenapa? Karena kaki saya ini nggak kuat. Kalau bahasa kampung saya itu kemeng banget gitu loh. Sehingga harus tidur. Nah, saya nggak tahu kenapa kaki saya ini. Lalu ketemu dokter mengatakan, oh itu karena telapak kaki Anda itu flat, Romo. Nah, terus bagaimana? Terus kenapa kalau flat ya? Kalau flat itu semua tumpuan badan itu ya ada di betis gitu. Maka kalau sudah berdiri cukup lama, ya betisnya pasti sakit sekali karena menanggung seluruh beban badan. Maka harus diterapi bisa, atau pilih sepatu yang pas untuk khusus kaki-kaki yang flat. Kemudian bagian yang lain, yang terakhir itu punggung gitu ya, itu ada saja gitu. Lalu saya berpikir, yalah, kok dari atas sampai bawah itu ada saja cacat celahnya, kok tidak sempurna. Ini hanya contoh kecil ya, contoh kecil bahwa Anda mungkin juga punya, orang lain punya yang lain lagi. Nah, sekarang kita kembalikan ke persoalan. Kalau sakitnya itu tidak pernah kunjung sembuh, kita sudah berobat ke dokter, kita sudah kemana-mana begitu, dan terus sakit, ada bahaya ya kita menyerah. Ada yang, sudahlah, dalam doa berkata, ya sudah Tuhan terjadilah kehendak-Mu, tapi tidak benar pasrah. Lalu ada lagi contoh ya, orang juga
sakit-sakitan. Jadi kisah ini saya baca di buku, ada seorang menjadi Katolik atau pengikut Yesus itu ketika dia masih remaja. Dia menyanyi bagus sekali, dia biasa menyanyi di gereja. Nah, dia mendapat beasiswa untuk olah vokal, kemudian musik di universitas yang cukup besar. Suatu saat dia kena sakit di pita suaranya, itu seperti ada tumornya yang membuat dia nggak bisa berbicara lagi. Nah, akibatnya bukan sekedar dia kehilangan suara, beasiswa kuliah pun dicabut. Karena apa? Dia mendapat beasiswa karena suaranya, karena dia bernyanyi bagus. Sekarang dia nggak bisa nyanyi lagi, maka dicabut beasiswanya. Nah, kebetulan ada orang-orang yang mau menyponsori, jadi tetap memberi dukungan dana agar dia bisa melanjutkan kuliah. Dia melanjutkan kuliah dan puji Tuhan, dia tidak menyerah melayani Tuhan. Dia tetap melayani di gereja itu, bukan lagi sebagai penyanyi kantor yang biasanya memuji Tuhan dengan suaranya, tapi sekarang dia dengan tari, dengan bahasa isyarat. Jadi kalau seperti menerjemahkan dengan bahasa isyarat. Dia kehilangan sesuatu yang dia banggakan, tapi kemudian dia menemukan, dia tidak menyerah. Contoh yang lain yang mungkin Anda pernah dengar, kenal, itu adalah artis atau penyiar atau host gitu ya, Daniel Mananta. Dia sering bercerita dia pernah kehilangan suaranya, lalu menjalani pengobatan dan cukup lama suaranya nggak balik. Lalu kemudian dia juga berbagi bagaimana Tuhan menyembuhkan, memulihkan suaranya, dan setelah itu ya hidupnya seperti diubah. Apa yang dulu suaranya itu menjadi identitasnya, ketika dia kehilangan suara, dia seperti kehilangan identitasnya. Kemudian dia menemukan identitas yang baru. Bukan lagi terletak pada suaranya, kemampuannya dia menjadi pembawa acara, tapi bagaimana dia bisa berarti, berguna bagi sesama. Nah, sahabat, beberapa cerita ini hendak saya sampaikan kepada kalian semua. Setiap orang itu terkadang punya sesuatu yang dia bangga-banggakan, dan kalau ini hilang atau rusak, hilanglah seluruh identitasnya. Termasuk di dalamnya adalah kesehatan badan. Apalagi ketika dalam masyarakat di mana budaya masih mengagumkan kesehatan badan. Dan untuk orang-orang yang disable, orang-orang yang tidak sempurna secara fisik itu kerap kali masih mendapat kesulitan akses gitu. Kita hidup dalam masyarakat yang kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana bersikap? Nah, di sini saya ingin mengundang Anda untuk berproses belajar. Karena terkadang proses atau datangnya sakit itu bisa lewat banyak jalan. Saya pernah bercerita bahwa saya itu pernah sakit migrain. Lama sekali, kurang lebih sebulan. Saya minum Panadol, itu sudah berkotak-kotak gitu, nggak sembuh. Lalu akhirnya ke dokter, di dokter diperiksa, di MRI itu dimasukkan ke tempat itu untuk diperiksa, untuk dicari di kepala saya itu ada apa. Nggak ada apa-apa. Karena sakit itu berasal dari stres, bukan karena ada sesuatu terjadi di kepala saya. Nah, sakit yang lain juga sama. Gatal lah, sakit perut lah, banyak hal. Nah, kalau ternyata ada sakit yang bukan karena soal psikis atau stres, mungkin kita bisa melihat yang lain. Mungkin ada pesan yang dibawa. Kalau memang kita harus membawa sakit itu sepanjang hidup kita, bagaimana kita tetap berarti
bagaimana kita tetap memiliki nilai, value kita tidak kehilangan identitas kita sebagai pribadi, meskipun kita sakit, meskipun kita tidak sekuat dan sehebat orang-orang yang lain. Nah, pada bagian penutup kita baca Mazmur 41. Mungkin akan memberi kekuatan bagi kita. Jadi Mazmur 41 kita mulai dari bab 4 ya. Mazmur 41 kita mulai dari ayat 4. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya amin. Tuhan memberkati. Bye.